Keberhasilan Putri Aryani mendapatkan Golden Buzzer dalam America's Got Talent seakan membuka mata bahwa untuk membanggakan Indonesia kepada dunia internasional khususnya Barat, tidak harus mengikuti semua pola dan budaya orang Barat. Gadis berusia 17 tahun itu percaya diri tetap menggunakan jilbabnya ketika tampil di depan juri dan ribuan penonton yang relatif memiliki model busana berbeda dari yang ia kenakan. Percaya diri sangat terlihat ketika membawakan lagu begitu mempesona sekalipun di nada-nada yang tinggi sehingga membuat ribuan penonton dan jutaan pemirsa ikut larut dalam keterpukauan dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi menangis. Putri Aryani juga memberikan pelajaran bahwa kebanggaan tidak harus dibangun dengan kesempurnaan fisik. Dalam kondisi relatif minus dalam penglihatan dan juga postur yang tidak terlalu tinggi semampai tetapi dengan ketekunannya dalam vokal dan musik yang dirintis sejak kecil, telah menutupi semua kekurangan itu serta mampu muncul menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Barat tidak lagi selalu alergi atau fobia dengan apa-apa yang menjadi budaya ketimuran. Perbedaan budaya dan gaya tidak menjadi penghalang memiliki peluang yang sama untuk mendapat apresiasi dan prestasi. Boleh jadi orang Timur sendiri yang kurang percaya diri sehingga ketika hadir di ajang tempat mereka terkadang berubah total mengikut gaya dan budaya mereka. Walaupun tujuan Putri Aryani mengikuti ajang AGT pasti bukan untuk menafikan ajang lain yang rutin diikuti setiap tahun oleh gadis Indonesia semisal Miss Universe. Namun bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya Timur seakan membawa kesadaran kembali bahwa untuk membangun kebanggaan Indonesia di dunia internasional tidak perlu harus dengan menonjolkan kesempurnaan fisik atau bahkan pamer aurat. Belajar dari fenomena Putri Aryani yang dari segala keterbatasan tetapi tetap mampu berprestasi dan membanggakan Indonesia dengan tidak perlu mengumbar auratnya, tentu memberikan pencerahan bahwa jalan untuk membanggakan Indonesia di dunia internasional masih banyak jalan yang lebih elegan dan bermartabat. Apalagi jika menilik lebih jauh kisah perjalanan hidup Putri Aryani yang mirip Stevie Wonder penyanyi legendaris Amerika. Keduanya lahir prematur dan sudah alami kebutaan sejak di inkubator. Putri Aryani lahir dalam usia kandungan 6 bulan 18 hari lantaran sang ibu mengalami plasenta previa. Setelah lahir, Putri harus berada dalam inkubator bayi selama 3 bulan di rumah sakit. Ketika keluar dari inkubator dinyatakan mengalami katarak. Orang tuanya membawa Putri berobat ke Singapura dan dinyatakan mengalami retinopati prematuritas. Sempat dilakukan tindakan bedah untuk mata kanannya tapi tidak membuahkan hasil dan dinyatakan buta total. Sedangkan Stevie Wonder dilahirkan secara prematur di Saginaw, Michigan dengan ibu Lula Mae Hardaway. Ada kemungkinan ia mendapatkan terlalu banyak oksigen dalam inkubatornya, dan hal ini menyebabkan kebutaan. Putri dengan nama lengkapnya Aryani Nisma Putri tercatat lahir tanggal 31 Desember tahun 2005 di Bangkinang, Kampar Riau. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti ini memiliki 2 adik perempuan bernama Devina Elisia dan Fania Larissa. Saya bersyukur punya anak seperti Putri gitu. Walaupun Putri nggak bisa ngelihat, tapi Putri pengen dilihat banyak orang. Bakat bernyanyi Putri muncul saat dirinya berusia 2 tahun. Kegemarannya muncul berawal dari ia sering meniru bunyi suara yang didengarkan. Putri mempelajari musik secara autodidak tanpa mengikuti les vokal. Ia mulai tampil bernyanyi di panggung sejak berusia 7 tahun. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent pada tahun 2014. Stevie Wonder dan Putri Aryani keduanya sama-sama akhirnya berprestasi level dunia. Sejauh mana kebanggaan masyarakat atas prestasi Putri Aryani pada America's Got Talent,
maupun keikutsertaan perempuan Indonesia di event lain semisal Miss Universe. Lebih baik jika kita tanya langsung kepada publik, apa yang menjadi pendapat mereka. Yuk kita simak. Sangat membanggakan. Saya sebagai warga Indonesia walaupun tidak kenal, saya ikut senang karena ada wakil Indonesia yang dapat Golden Bus. Terus setidaknya dunia luar kenal lah, oh ada wakil yang Indonesia yang bertalenta, yang pantas untuk dikenal. Sebenarnya kalau yang Indonesia seumpamanya menjuarai Miss Universe atau yang lainnya sih juga memperkenalkan Indonesia, tetapi kok saya lebih senang yang Putri Aryani gitu, walaupun seumpama ada Putri Indonesia yang mewakili di ajang kecantikan gitu juga senang, tapi saya lebih senang ke yang Putri Aryani gitu, karena kok saya ikut merasakan kegembiraannya Putri Aryani gitu. Beberapa kali itu kan berseliweran tuh di IG, di YouTube gitu, saya lihat. Saya terharu, nggak sampai nangis, cuman saya seneng gitu. Jadi ikut kegembiraannya Putri Aryani itu nyampe ke saya yang hanya melihat gitu. Semoga Putri Aryani itu bisa memberikan contoh kepada teman-teman perempuan yang lain untuk berkarya, bukan hanya untuk mencari sensasi, tetapi lebih berkarya yang bisa semampunya untuk mengangkat harga diri wanita itu sendiri. Saya di sini sangat bangga dengan Putri Aryani sebagai rakyat Indonesia dapat mewakili American Got Talent dan dapat membanggakan Indonesia dalam ajang tersebut. Karena walaupun sebagai LB, beliau sangat semangat untuk menjalani karir dan juga membanggakan Indonesia. Jika kita ingin melakukan menyanyi seperti Putri Aryani maupun modeling seperti Miss Universe, itu adalah sebuah kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Keduanya pasti membanggakan, Pak. Tergantung cara kita berpendapat masing-masing. Teruntuk Putri Aryani dan juga Miss Universe, tetap semangat menjalani karir dan juga bakat minat. Semoga kita dapat membanggakan Indonesia dan juga memperkenalkan Indonesia bagi rakyat luar. Saya sendiri masa bangga, apalagi orang tuanya ya, Mas. Pasti bangga banget punya anak yang hebat berprestasi, walaupun yang sewu ada kekurangan, tapi bisa mengharumkan nama Indonesia. Cuma sekarang juga lagi top-topnya dia, dimana saya lihat di Google itu juga dipanggil Pak Jokowi, menyanyi di depan Pak Jokowi. Saya kalau ngomong jadi pengen nangis, Mas, saking hebatnya itu anak. Dan saya juga menjawab WA itu juga, sudah saya tahu HP itu kan nggak ada huruf braille-nya ya, tapi dia bisa canggih, bisa langsung jawab. Saya dulu juga waktu dia masih kecil ikut Got Talent Indonesia itu saya juga ngikutin itu anak. Jadi tahu-tahu kok sekarang masuk di Got Talent Amerika bisa langsung mendapat pujian, standing applause dari 4 juri, yang terutama si Simon itu yang jurinya agak, mungkin kalau ini saya bilang kesongong, tapi dia bisa memberi langsung golden itu ya, itu hebat banget itu, dan top banget itu anak. Allah tuh kalau memang memberikan kelebihan dan kekurangan untuk anak, dia kekurangan di sini, tapi dia ada kelebihan yang kita tidak bisa membayangkan lah gimana bangganya itu orang tua dan si anaknya sendiri. Ya kalau Miss Universe mungkin untuk dewasa ya, tapi kalau saya sih saya lebih bangga Putri Aryani. Karena dalam dia ada kekurangan, tapi dia ada kelebihannya. Dan itu top banget itu, pokoknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Top banget wis toh Putri Aryani, wis hebat bener. Kalau saya punya anak seperti itu, wah wis
Orang tuanya tuh bisa mengarahkan si anak. Ah dia kok senangnya ini diarahkan. Emang kita sebagai orang tua kita tuh jangan malu kalau nyusewu kita punya anak ada kekurangan, tapi kita harus bisa mendidik dan membimbing si anak itu untuk gimana dia punya hobi kita bimbing. Walaupun mungkin ya modalnya juga tinggi ya itu kalau Putri Aryani berangkat ke Amerika dengan modal sendiri kan tidak ada sponsor atau mungkin saya kira mungkin dari modal orang tuanya karena demi kemajuan si anak mungkin si orang tua rela mungkin lah ya salah kasarnya kalau seperti kita nggak ada uang ya jual apalah sebetulnya si anak bisa senang bisa tercapai cita-citanya. Ya kalau dari saya pribadi Putri Aryani itu dia sudah bagus bisa menjaga auratnya. Meskipun yang dia tuh berada di Amerika yang notabene-nya penduduknya tuh lebih terbuka auratnya. Di sana dia bisa memperlihatkan syiar Islamnya, bahwasanya tuh dia bisa memperlihatkan pribadinya tuh saya Islam gitu. Ya meskipun ada ulama yang mengingkari bahwasanya menyanyi itu haram, tapi tetap saja yang namanya hijab itu juga tetap jadi kewajiban. Dan itu bagus, bisa menjadi nilai plus. Meskipun tadi nyanyi itu ada sebagian ulama yang mengharamkan. Tapi saya memberikan kesan sudah bagus. Karena tadi dia bisa menjaga auratnya. Saya ini orang tetap masih bisa. Bagaimana kalau misalnya kalian yang normal, punya kemampuan lebih dari saya, kenapa kalian nggak mau melakukannya lebih gitu? Kayak Ratu Kecantikan tadi ya, itu kan dia kan ajangnya membuka, dia memperlihatkan kecantikannya dengan cara membuka auratnya. Entah itu dari hijabnya dibuka atau bajunya yang kurang melengkapi dalam penutupan aurat. Itu sangat kurang di mata Islam. Di ajang Ratu Kecantikan itu bukan dengan cara menutup aurat, tapi justru membuka auratnya. Nah itu yang saya kurang suka dari situ. Ya mungkin kita bisa dengan cara itu mendapatkan penghargaan dari mata dunia, dari Amerika, entah itu dari Rusia ataupun dari negara lainnya, mungkin kita bisa dengan itu bisa mendapatkan penghargaan. Tapi kalau di mata Islam, di mata Allah itu sangat kurang di mata Allah. Nama saya Yuda, pedagang martabak di Mijen. Sudah pasti itu sangat membanggakan ya, terutama buat orang-orang yang memiliki keterbatasan supaya dia tetap semangat. Kalau di dalam keterbatasannya itu dia memiliki kelebihan yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Kalau menurut saya lebih membanggakan Putri Aryani. Apa ya, sulit untuk dilakukan oleh orang itu. Pastinya ya itu sangat apa ya, membanggakan lah, karena dia masih membawa sopan santun dan perilaku akhlak yang sangat baik. Itu sangat menunjukkan dalam masalah dialek bahasa Inggrisnya juga dia sangat sopan, tidak terbawa oleh suasana. Modern boleh lah, yang penting masih tetap menjaga kodratnya sebagai perempuan itu seperti apa gitu. Menurut saya Putri Aryani memang benar-benar hebat, benar-benar membawa nama Indonesia yang dengan dia mempunyai kekurangan seperti itu, tapi lebih dari segalanya, dari orang yang benar-benar sempurna. Buat saya Putri Aryani hebat ancuran jempol 2 gitu. Suaranya bagus sekali. Diva-diva yang lain malah kalah dengan suaranya dia. Semoga itu buat kita warga Indonesia bisa menjadikan acuan bahwa tidak semuanya orang yang kurang itu tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Jadi semuanya memang harus terus berjuang berkarya seperti Putri Aryani itu, meskipun dia
dengan segala kekurangannya, tapi dia bisa membawa nama Indonesia. Saya sempat menonton videonya, waktu itu saya menonton videonya di TikTok ya, saya lihat di TikTok. Saya sempat nangis dengan segala kekurangannya dia, tapi dia benar-benar bagus banget suaranya, benar-benar hebat, pokoknya sudah hebat banget buat saya. Terus untuk orang tuanya juga, dia dengan sabar bisa membimbing Putri Aryani sampai mendampingi Putri Aryani sampai bisa menjadi orang yang benar-benar hebat. Dengan tidak harus, maksudnya dia kan mengeluarkannya, menangannya kan dengan suaranya dia, dengan tidak yang, maksudnya ya untuk suaranya yang benar-benar hebat lah Mas. Tidak yang kalau Miss Universe kan harus lepas hijab, apalagi pakai yang bikini-bikini gitu. Gitu. Ya kalau saya sih nggak harus dengan seperti itu Indonesia bisa membawa nama baik sebetulnya. Tidak harus dengan mengikuti seperti itu.